Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudagar IGA Radio dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Alil di acara Bincang-Bincang Santai. Tentunya di malam ini, kali ini topiknya sangat menarik juga dan relevan bagi kita semua, khususnya dalam mendukung perempuan dan keluarga. Kita akan membahas terkait dengan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Baru, dan sudah hadir bersama kita Kepala Dinas PMD PPKB PPPA Kabupaten Baru, yaitu Bapak Jamaluddin Esos MH, dan kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Alil dan seluruh pendengar IGA FM yang malam hari ini mendengarkan bincang-bincang terkait dengan kebijakan yang berhubungan dengan perempuan di Kabupaten Baru. Iya, gimana kabar ini malam ini? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Dan malam ini saya lihat kita akan bincang-bincang terkait kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Baru. Ya, sebelum kita masuk di tema utama, mungkin ada sedikit cerita atau bagaimana tentang apa saja peran dinas PMD PPKB di Kabupaten Baru, terutama terkait perlindungan perempuan. Ya, terima kasih Bang Alil dan seluruh pendengar IGA FM yang malam ini lagi standby terkait di rumah masing-masing. Jadi pertama, kami adalah merupakan salah satu OPD yang menangani terkait dengan 3 urusan. Yang pertama urusan pemerintahan desa, dan yang kedua adalah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan yang berhubungan dengan keluarga berencana. Terkait dengan tugas pokok fungsi kita khususnya terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, memang saat ini pemerintah kabupaten baru membuat beberapa kebijakan yang mendukung terkait dengan khususnya berhubungan dengan perempuan dan anak. Jadi OPD kami lahir untuk bagaimana melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ada di Kabupaten Baru. Saya kira itu Bang Alil. Iya, mungkin bisa juga dijelaskan apa saja kebijakan atau program utama yang telah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Baru untuk melindungi dan memberdayakan perempuan. Ya, pertama kami sampaikan bahwa alhamdulillah kita di Kabupaten Baru mengenai kebijakan, alhamdulillah sudah lahir peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Kemudian dari peraturan daerah ini diturunkan menjadi peraturan Bupati nomor 40 tahun 2020 tentang pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Baru nomor 5 tahun 2020 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Jadi dua kebijakan ini menjadi landasan hukum kami di dalam pelaksanaan kegiatan program yang ada di Dinas PMD. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa kami di Dinas PMD PPKB P3A khususnya yang menyangkut terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kami saat ini sudah memiliki unit pelayanan teknis daerah atau UPTD, di mana
UPTD terbentuk ini berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang pembentukan unit pelayanan teknis daerah terkait dengan perlindungan perempuan dan anak yang ada pada Dinas PMD PPKB P3A. Di mana salah satu tugas UPTD ini adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara operasional di wilayah kerja khususnya di pemerintah Kabupaten Baru, memberikan layanan bagi perempuan dan anak untuk yang mengalami masalah, baik masalah kekerasan, kemudian diskriminasi maupun perlindungan khusus dan masalah lainnya. Sehingga kami sampaikan sambil kami sosialisasi bahwa saat ini UPTD ini lahir untuk bagaimana memberikan jaminan agar supaya apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan, terutama misalnya kekerasan dalam rumah tangga, itu bisa difasilitasi untuk diberikan layanan. Nah, layanan yang ada di UPTD kami ini ada beberapa layanan. Yang pertama adalah menerima pengaduan masyarakat. Jadi kalau ada pengaduan masyarakat bisa kami terima di UPTD. Di samping juga memang ketika ada kekerasan terhadap perempuan bisa juga langsung ke unit PPA Polres Baru. Tetapi di UPTD ini juga kami menerima layanan pengaduan karena setiap persoalan yang berhubungan dengan perempuan dan anak yang ditangani oleh Polres pasti kami dilibatkan. Kemudian yang kedua, layanan yang diberikan khususnya di UPTD ini adalah mengenai penjangkauan korban. Jadi kalau misalnya ada korban yang perlu difasilitasi, kami dengan teman-teman UPTD itu melakukan penjangkauan terhadap korban. Kalau misalnya ada laporan, kami melakukan turun ke lapangan untuk melakukan asesmen. Kemudian ada pengelolaan kasus. Jadi ketika misalnya ada laporan, kami di UPTD juga melakukan pengelolaan kasus sehingga bisa dicarikan benang apa permasalahannya. Kemudian kami juga ada layanan mediasi di UPTD ini sehingga kalau kasus yang dialami terutama perempuan bisa dimediasi lewat UPTD. Kemudian layanan berikutnya yang ada di UPTD itu pendampingan korban. Jadi kalau misalnya ternyata dalam perjalanannya kasus itu melalui pengadilan, kami lakukan pendampingan terhadap korban, maupun misalnya ternyata dalam perjalanannya bahwa korban ini mengalami depresi, tentu kami siapkan tenaga psikolog untuk bisa dilakukan pendampingan. Nah, ini semua yang kami lakukan khususnya di UPTD dalam rangka memberikan layanan di dalam perlindungan khususnya terhadap perempuan yang ada di Kabupaten Baru. Saya kira itu, Bang Alil. Iya. Dan tentu malam ini untuk Saudagar Iga yang ingin tentunya bertanya, boleh nanti bisa kita buka di layar chat YouTube, bisa Anda chat di situ. Ya, kemudian kita lanjut. Apakah ada program spesifik ini yang ditujukan untuk perempuan di daerah atau di pedesaan? Ya, atau perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga? Iya. Tahun 2024 ini sebetulnya terkait dengan bagaimana melakukan pendampingan khususnya terhadap perempuan, apa yang menjadi program dan kegiatannya. Tahun ini kita laksanakan yang namanya musrembang perempuan. Jadi setiap desa dan kelurahan itu melakukan musrembang perempuan. Harapannya bahwa di dalam proses perencanaan perempuan ini terlibat sehingga akan kelihatan nanti apa yang perlu menjadi perhatian oleh pemerintah desa maupun pemerintah kelurahan maupun kami pemerintah kabupaten untuk mendapatkan kira-kira apa yang perlu diberikan ruang kepada perempuan. Nah, inilah yang coba kita dorong untuk bagaimana perempuan untuk bisa menyampaikan di dalam proses perencanaan yang akan dilakukan. Jadi sebelum proses perencanaan reguler yang dilakukan oleh pemerintah desa itu terlebih dahulu dilakukan musrembang perempuan. Nah, ini yang coba kita lihat, mudah-mudahan hasil musrembang ini bisa terakomodir dalam kebijakan-kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa yang berhubungan dengan apa yang diusulkan oleh musrembang diusulkan dalam pelaksanaan musrembang perempuan ini. Kemudian kami juga ingin sampaikan bahwa
alhamdulillah pemerintah pusat telah mengapresiasi khususnya di OPTD di pemerintah kabupaten, apresiasinya bahwa tahun ini kami mendapatkan alokasi anggaran untuk kebijakan-kebijakan yang mendukung terkait dengan bagaimana pendampingan khususnya perempuan dan anak. Tahun ini kami tahun 2025 kami mendapatkan dana alokasi khusus. Ada dua intervensi. Yang pertama adalah pembangunan UPTD, UPTD yang ada di Kabupaten Baru dan pembangunan rumah perlindungan. Jadi rumah perlindungan ini merupakan salah satu kebijakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak apabila ada kasus yang berhubungan dengan perempuan atau anak perlu dilindungi, ditempatkan di rumah perlindungan. Di samping itu ada juga dana alokasi khusus yang kami dapatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan berupa anggaran khusus untuk penanganan apabila terjadi kasus-kasus yang bisa difasilitasi, sehingga ya ini juga merupakan salah satu bentuk apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, karena memang pemerintah kabupaten 4 tahun terakhir ini kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan maupun kebijakan khususnya terkait dengan perlindungan anak itu cukup besar perhatian pemerintah kabupaten, sehingga pusat memberikan anggaran yang cukup besar, ada sekitar sampai 3 miliar untuk tahun 2025. Dan sebetulnya tidak semua kabupaten mendapatkan ini, karena salah satu pertimbangan yang diberikan adalah ada beberapa indikator yang dilakukan. Yang pertama bahwa pemerintah kabupaten konsisten dengan melakukan pendampingan khususnya terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang kedua, ada capaian-capaian yang telah diterima oleh pemerintah kabupaten berupa pengakuan dari pusat terkait dengan hal-hal yang mendukung terkait dengan kebijakan yang mendukung terkait dengan pelaksanaan kegiatan khususnya berhubungan dengan perempuan dan anak. Dan alhamdulillah tahun kemarin 2023 kami mendapatkan untuk pertama kalinya apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan berupa Anugerah Parahita Eka Praya atau APE. Itu berupa penghargaan yang diberikan oleh pusat terutama kebijakan-kebijakan yang mendukung terutama terhadap pengarusuttamaan gender di Kabupaten Baru. Kemudian yang kedua, salah satu indikatornya mendapatkan dana alokasi khusus ini terkait dengan pemberian terutama kabupaten yang mendapatkan apresiasi dari Kementerian PPA berupa Kabupaten Layak Anak. Dan alhamdulillah sudah 3 kali kita mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak, mulai tahun 2022 mendapatkan kategori Madya, kemudian 2023 Madya, kemudian 2021 kita Madya, 2022 Madya, kemudian 2023 kita masuk kategori Nindya. Nindya. Jadi itulah salah satu pertimbangan, dan tidak semua kabupaten di Sulawesi Selatan yang mendapatkan penghargaan di khususnya mengenai dana alokasi khusus ini untuk tahun 2025. Iya, sangat luar biasa. Ya, kemudian kita lanjut, jika berbicara tentang perlindungan perempuan, kita tahu ada beberapa tantangan seperti kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT atau diskriminasi. Ya, menurut Bapak Kadis, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh perempuan di Kabupaten Baru? Ya, terima kasih Bang Alil. Jadi salah satu tantangan yang kita hadapi terutama dalam melakukan pendampingan khususnya yang berhubungan dengan perempuan, pertama bahwa sebetulnya berbicara mengenai kekerasan perempuan mungkin banyak terjadi di pelosok-pelosok di desa kita, tetapi mereka belum berani melapor, sehingga apa yang terjadi, kami tidak mampu melakukan pendampingan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tantangan yang kami hadapi, kadang dalam suatu persoalan terutama mengenai kasus KDRT misalnya,
pada saat pelaporan kami lakukan dan teman-teman di UPTD kami melakukan asesmen atau pendampingan, tiba-tiba dalam perjalanannya dilakukan pencabutan. Pencabutan. Jadi tidak jadi lagi kalau sehingga apa yang terjadi tidak jadi lagi kami lakukan pendampingan secara maksimal. Padahal teman-teman di UPTD sudah menghadirkan mungkin pada saat melapor itu dia trauma, sehingga sudah mendapatkan tenaga psikolog karena biasanya kalau ada kasus-kasus yang perlu mendapatkan, kami melihatnya bahwa perlu didampingi, maka kami hadirkan tenaga psikolog dari Makassar. Nah, salah satu itu yang menjadi kendala, sehingga kendala-kendala itu biasa muncul, tetapi bukan berarti bahwa itu menjadi itu merupakan salah satu tantangan bagi teman-teman di UPTD, bagi kami di Dinas PMD PPKB untuk bagaimana melakukan pendampingan secara maksimal, terutama apabila ada korban yang melapor terkait dengan kasus yang dihadapi. Iya, kalau bagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan di pemerintah Kabupaten Baru dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk mekanisme seperti apa pelaporannya dan pendampingannya? Ya, terima kasih Bang Alil. Jadi apa yang kami lakukan di dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, kami selalu melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, baik di desa maupun di kelurahan, untuk bagaimana memberikan pemahaman bahwa ketika misalnya terjadi kekerasan dalam khususnya menjadi korban itu adalah perempuan atau diskriminasi terhadap perempuan, itu tolong dilaporkan sehingga kami bisa melakukan pendampingan secara maksimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah-langkah yang telah kami lakukan di dalam bagaimana mekanisme yang dilakukan terhadap pendampingan khususnya terkait dengan kasus, kami menyampaikan bahwa di UPTD kami ini setiap saat untuk bisa melakukan komunikasi apabila ada kasus yang yang dialami, sehingga teman-teman setiap saat untuk melakukan pendampingan. Jadi kami ingin sampaikan bahwa ada kontak person, ada pengaduan apabila ada hotline pengaduan kekerasan terhadap perempuan, yaitu pertama SAPA 1229, yaitu sahabat perempuan dan anak. Kemudian SAPA 129, yaitu sahabat perempuan dan anak. Kemudian bisa juga melaporkan ke Spanlapor. Spanlapor. Jadi itu bisa disampaikan di Spanlapor, dan juga bisa disampaikan kepada nomor WA 081 354 953 447. 447. 081 354 953 447. Kemudian bisa juga datang langsung ke kantor UPTD PPA. Jadi kantor kami itu di Jalan HM Salelawa, depan kantor untuk sementara karena masih berkantor sementara itu di depan PDAM. Depan PDAM, di depan PDAM untuk melakukan pendampingan. Ketika misalnya teman-teman atau ada yang ingin melapor terkait dengan kekerasan perempuan maupun anak. Kemudian yang kedua, kami juga memang selama ini bekerja sama dengan dinas sosial. Jadi di situ di dinas sosial ada pekerja sosial yang selama ini juga memberikan memang salah satu melakukan pendampingan terhadap perlindungan anak, jadi anak dan perempuan. Jadi kalau misalnya ada kasus, kami sama-sama untuk melakukan pendampingan yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saya kira itu Bang Alil. Iya, kan ini tadi koordinasi dengan dinas sosial. Kemudian bagaimana kolaborasi antara pemerintah, pihak kepolisian dan lembaga terkait dalam menciptakan lingkungan aman bagi perempuan ini? Ya, jadi kami juga memang ketika misalnya ada kasus, baik itu melapor di UPTD maupun melapor di
unit PPA Polres, pasti kami dilibatkan. Pasti kami dilibatkan untuk melakukan pendampingan, karena memang tugas kami adalah melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan, khususnya perempuan, sehingga tidak ada satupun kasus yang misalnya ditangani, sudah ditangani oleh pihak kepolisian, pasti kami dilibatkan untuk memberikan pendampingan. Kemudian begitu juga misalnya di kejaksaan, kami melakukan pendampingan ketika misalnya ada pemeriksaan dan sebagainya, kami lakukan pendampingan sampai di pengadilan. Jadi seperti itu mekanismenya, karena memang UPTD ini didirikan dalam rangka bagaimana memberikan pendampingan secara maksimal, terutama bagi perempuan yang mengalami masalah kekerasan maupun diskriminasi, dan perlindungan khusus untuk dilakukan pendampingan. Baik. Seperti itu, Bang. Baik, Saudara Riga dimanapun Anda berada, ya seru sekali bincang-bincang kita malam ini, dan untuk selanjutnya nanti kita akan mencoba yang mau bertanya boleh Anda gabung di chat di YouTube, ya bisa Anda chat ke kami, nanti kita akan bacakan insya Allah ya. Oke, tetap saja bersama kami. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Mulainya cuma pegang-pegangan, tangan ujung-ujungnya malah ke pelaminan. Gak bahaya tak? Nekat mencoba-coba, kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat katanya, PMS mulai. Jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada untungnya Jika seks sebelum Nita, cantik banget hari ini. Kenapa nggak sering-sering pakai rok kayak gitu? Bikin suasana kantor jadi seger nih. Tolong berhenti, Roy. Itu nggak pantas. Ah, bercanda kok. Nggak usah baper. Bercanda? Tidak, itu adalah pelecehan seksual. Banyak orang mengalami hal seperti ini setiap hari, dan ini tidak boleh dianggap remeh. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) melindungi setiap orang dari pelecehan, baik verbal maupun fisik. Ingat, pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, dan itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Jika Anda atau orang yang Anda kenal, khususnya perempuan dan anak, menjadi korban pelecehan seksual, jangan diam. Laporkan ke Sapa 129 atau WhatsApp ke 08111291129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Lawan pelecehan seksual. Jangan biarkan pelaku bebas dari jeratan hukum. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Baik, saudara kerja dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bincang-bincang kita pada malam ini. Tentunya masih
terkait kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Baru. Ya, baik, saudara gereja dimanapun Anda berada, sebelum kami bacakan tentunya di malam ini pertanyaan-pertanyaan kayaknya sudah ada ini yang masuk. Ya, mungkin kita lanjut ini untuk terkait dengan ada saya dengar ini desa ramah perempuan dan peduli anak. Ya, di desa. Mungkin bisa dijelaskan ini bagaimana ini desa ramah perempuan dan peduli anak. Ya. Ya, terima kasih Bang Alil dan seluruh pendengar IGA FM yang malam hari ini. Jadi salah satu kebijakan di tahun 2024 ini oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bagaimana mendorong untuk kebijakan yang berhubungan dengan desa ramah anak peduli perempuan. Jadi ada saat ini di Kabupaten Baru kami sementara giat-giatnya sosialisasi itu, dan sudah ada 15 desa yang sudah menginisiasi menjadi desa ramah anak peduli perempuan, di mana diharapkan bahwa desa ramah anak peduli perempuan ini ada 10 indikator yang menjadi acuannya di dalam menentukan satu desa menjadi desa ramah anak peduli perempuan. Artinya salah satunya adalah pertama, ada data terpilah yang dimiliki oleh pemerintah desa terkait dengan berapa perempuan yang ada di satu desa, mulai umur sampai dengan identitas perempuan yang ada di desa, kemudian begitu juga anak. Jadi ada profil perempuan, ada profil anak yang menggambarkan keberadaan terkait dengan perempuan-perempuan yang ada di desa dan anak. Kemudian yang kedua, ada peraturan desa yang mendukung terkait dengan desa ramah anak dengan 10 indikator desa ramah anak itu. Kemudian yang ketiga, bahwa diharapkan di desa tidak ada tidak terjadi lagi kekerasan terhadap perempuan. Jadi itu semua menjadi salah satu indikator ditentukan dalam menentukan desa ramah anak peduli perempuan, sehingga diharapkan dengan adanya desa ramah anak peduli perempuan, sehingga diharapkan korban maupun kekerasan terhadap perempuan itu bisa diminimalisir, karena sudah ada payung hukum yang mengatur di tataran pemerintah desa. Inilah kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian PPA, dan kami selaku penanggung jawab OPD yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Baru menginisiasi untuk bagaimana di Baru nanti ini 55 desa menjadi salah satu desa ramah anak peduli perempuan, sehingga keberpihakan terhadap perempuan itu betul-betul bisa lebih dimaksimalkan. Iya, ini desa ramah perempuan dan peduli anak ini kalau kita dengar ramah perempuan, maksudnya ini ramah perempuan seperti apa itu? Ya. Ramah perempuan adalah bagaimana kebijakan-kebijakan terhadap program pembangunan yang ada di desa ada keberpihakan terhadap perempuan. Jadi misalnya mereka terlibat dalam proses perencanaan, kemudian dikelompokkan dalam satu organisasi, ada pengorganisasian jelas terhadap perempuan, kebijakan-kebijakan itu. Kemudian termasuk di dalamnya bahwa kita di Kabupaten Baru mulai tahun 2024 ini sudah melaksanakan musrembang perempuan. Jadi ada beberapa indikator khususnya yang berhubungan dengan perempuan dan anak yang menjadi salah satu indikator di dalam desa ramah anak peduli perempuan, sehingga di desa nanti misalnya anak tidak ada lagi pekerja anak, tidak ada lagi perkawinan anak di bawah umur. Ini semua menjadi salah satu tantangan di dalam bagaimana menginisiasi terkait dengan desa ramah anak peduli perempuan. Jadi seperti itu konsepnya untuk desa ramah anak peduli perempuan. Kemudian ini saya lihat ada chat masuk ini Pak Kadis, dan kita akan bacakan dari Ibu Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ida. Oke, Pak Jamal, maaf, saya mau bertanya, apakah ada pelatihan keterampilan khusus untuk ibu rumah tangga agar bisa membantu
ekonomi keluarga. Kedua, bagaimana cara melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan? Apakah ada hotline atau bisa dihubungi? Tadi sudah kita sebutkan ya, ada hotline-nya. Kemudian, apakah ada ketiga ini? Kayaknya dia langsung ketiga ini. Apakah ada program beasiswa atau dukungan pendidikan untuk anak perempuan di daerah terpencil? Ini dari Ibu Ida. Ya, makasih banyak Ibu Ida. Mungkin langsung saja dijawab. Ya. Terima kasih Bu Ida atas atensinya malam ini. Yang pertama terkait dengan pelatihan peningkatan kapasitas terhadap perempuan. Jadi kalau di tataran pemerintah desa sebetulnya ada beberapa kebijakan karena ini merupakan salah satu kewenangan pemerintah desa, terutama dalam peningkatan kapasitas khususnya perempuan. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan untuk di tataran pemerintah desa lewat dana desa membuat pelatihan-pelatihan sesuai dengan potensi yang ada di desa. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan hotline kami sudah sampaikan tadi bahwa ketika ada kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak, kami sudah di UPTD kami itu ada sudah membuka hotline. Yang pertama kami sampaikan bahwa ada SAPA 129. SAPA 129. Sahabat perempuan dan anak itu bisa disampaikan. Kemudian di Span Lapor. Kemudian bisa juga melalui WA langsung di teman-teman UPTD ini yang akan melakukan pendampingan. Nomor kontaknya adalah 081 354 953 447. Kemudian bisa juga datang langsung ke UPTD kami untuk apabila ada kasus-kasus yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi bukan hanya perempuan tetapi perempuan dan anak. Kemudian untuk beasiswa, kami sebetulnya di UPTD kami di OPD kami tidak ada kebijakan yang berhubungan dengan beasiswa. Tetapi kemarin ada program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk bagaimana anak-anak di Kabupaten Baru diberikan beasiswa. Jadi kemarin kalau saya tidak salah melalui dinas pendidikan atau dinas pemuda dan olahraga. Kemarin sudah dibuka pendaftaran untuk beasiswa bagi anak-anak kita di Kabupaten Baru. Saya kira melalui nanti itu bisa dikomunikasikan Ibu Ida terkait dengan beasiswa ini, karena kemarin kalau saya tidak salah semua mahasiswa ada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten terkait pemberian beasiswa. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Ida yang sudah beratensi malam ini. Ya, mudah-mudahan sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Kadis. Ya, ini Pak Kadis, kita lanjut bincang-bincang kita. Selain perlindungan, pemberdayaan perempuan juga menjadi kunci penting ini. Apa saja program unggulan yang dijalankan untuk memberdayakan perempuan di Kabupaten Baru? Jadi untuk bagaimana memberdayakan perempuan, karena memang bukan sebagian kewenangan yang kami miliki, tentu tidak semua bisa kami fasilitasi secara total, karena ini terkait dengan penganggaran. Tentu kami melihatnya bahwa melalui pelaksanaan perencanaan itu khususnya yang berhubungan dengan perempuan itu kita siapkan. Jadi kami sudah sampaikan tadi bahwa di pemerintah kabupaten melalui pelaksanaan musrembang, baik yang dilakukan musrembang perempuan maupun dikombinasikan dengan perencanaan reguler, itu kami menginisiasi terkait dengan apa-apa yang menjadi masukan dari pemerintah desa, sehingga kalau itu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten itu pasti kami anggarkan lewat anggaran APBD kami, walaupun APBD melalui Dinas PMD PPKB P3A. Kemudian kalau itu menjadi kewenangan desa, itu di desa akan diintervensi untuk
melalui anggaran pemerintah desa, karena tentu ini berdasarkan usulan program yang diusulkan menjadi kewenangan masing-masing, sehingga kebijakan-kebijakan itu bisa diintervensi. Seperti itu Bang Alil. Iya, ini kan banyak perempuan yang memiliki potensi-potensi di bidang usaha kecil ini. Iya. Ya, dan ekonomi kreatif. Apa dukungan pemerintah Kabupaten Baru untuk membantu perempuan mengembangkan usaha mereka ini? Ya, bagaimana memberikan penguatan, terutama peningkatan kapasitas, tentu melalui pemerintah kabupaten juga melakukan peningkatan kapasitas terhadap perempuan. Berupa peningkatan kapasitas. Jadi makanya tadi saya sampaikan bahwa itu tergantung dari bagaimana usulan yang telah disampaikan oleh karena kami juga tidak serta-merta bisa langsung mengintervensi kebijakan kalau tidak ada usulan. Makanya usulan ini sangat penting untuk bagaimana mendukung sehingga program-program yang akan dilakukan itu betul-betul sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi tentu kami sangat harapkan bahwa di dalam pelaksanaan program kegiatan yang akan nantinya akan diintervensi tentu berdasarkan usulan-usulan yang akan dilakukan oleh masing-masing perempuan yang ada di wilayah. Sisa nanti dipisah apakah itu kewenangan desa untuk mengintervensinya atau menjadi kewenangan kabupaten untuk mengintervensinya, sehingga itu yang dilakukan. Sehingga kami juga melihatnya selama ini ada beberapa kebijakan, kegiatan-kegiatan dilakukan oleh teman-teman desa menyangkut bagaimana meningkatkan kapasitas terhadap perempuan, apakah itu peningkatan usaha ekonomi terutama perempuan, itu dia lakukan. Sehingga kami ketika misalnya dikomunikasikan kepada kami terutama dalam pelatihnya yang berhubungan dengan itu, kami biasa menyarankan pelatih-pelatih yang memang punya kapabilitas untuk perempuan yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan mengenai perempuan. Jadi itu yang biasa kami lakukan. Di samping juga memang ada kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas yang kami berikan, tapi kembali lagi bahwa itu berdasarkan usulan-usulan yang telah melalui dalam proses perencanaan. Iya, mungkin sebelum kita break lagi, ini bagaimana peran perempuan kalau kita lihat di dalam pembangunan daerah, terutama dalam mendukung visi Kabupaten Baru yang lebih maju ini, Tabe. Ya, peran perempuan di Kabupaten Baru cukup besar kami lihat, di mana bahwa perempuan-perempuan betul-betul menjadi penopang di dalam kebijakan-kebijakan yang mendukung terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan baik itu di bidang politik maupun bidang pemerintahan. Alhamdulillah kita di Kabupaten Baru terkait dengan peran perempuan itu luar biasa. Kemudian yang kedua bahwa organisasi-organisasi perempuan juga di Kabupaten Baru alhamdulillah sangat aktif di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perempuan ini, mulai ada PKK tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kemudian organisasi perempuan lainnya, Dharma Wanita, kemudian organisasi perempuan yang lainnya ada dari kejaksaan, kepolisian, itu sangat aktif di dalam mendukung kebijakan-kebijakan khususnya yang berhubungan dengan perempuan yang ada di Kabupaten Baru. Bahkan saya lihat ada kelompok pengajian apa? Ya, ada kelompok pengajian, jadi cukup aktif semua perempuan-perempuan. Nah, ini semua memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Baru. Iya, kita mengulas kembali nih tentang kekerasan terhadap perempuan ini. Iya, kan tadi kita jelaskan bahwa ada kejadian atau kasus-kasus di Kabupaten Baru ini yang sudah ditangani tapi lepas di tengah jalan. Mungkin ada contoh-contoh kasus kayak yang terjadi di Kabupaten Baru sebelum kita pamit. Kami sampaikan bahwa untuk tahun 2025 ini 2024 ini berbicara mengenai kasus yang selama ini ditangani oleh teman-teman di UPTD itu bahwa untuk kasus perempuan itu baru 5.
baru 5 kasus Kasus, yang ya. dihadapi. Mudah-mudahan tidak ada Tidak lagi. ada, ya. Tidak ada. Kalau anak itu ada sekitar 10 ada untuk 10. kasus perempuan, dan kasus ini yang lebih dominan untuk tahun 2024 ini adalah yang dominan itu adalah pelecehan. Sehingga ini menjadi perhatiannya kita di dalam bagaimana melakukan pendampingan. Ya, mudah-mudahan ke depan dana, khususnya dana yang berhubungan dengan dana yang berhubungan dengan pendampingan kasus, mudah-mudahan tidak cair. Itu yang kita doakan. Kalau cair bahaya, karena kalau cair berarti ada kasus yang harus kami dampingi. Jadi itu biasanya terbalik ini persoalan. Biasanya ketika kita dikasih uang, mudah-mudahan bisa cepat dicairkan. Ya, ini kebalikannya. Mudah-mudahan tidak dicairkan karena dana ini bisa cair kalau ada kasus. Itu yang kami sampaikan di forum yang terhormat ini. Ya, baik. Sebelum kita lanjut untuk di sesi terakhir, jadi untuk Anda semua tetap bersama kami di IG Radio, dan mudah-mudahan Anda masih tetap bersama kami. Setiap orang berhak merasa aman, namun kenyataannya banyak yang menjadi korban kekerasan seksual, baik di tempat kerja, di ruang publik, bahkan di lingkungan keluarga terdekat. Kekerasan seksual bukan hanya soal fisik, tapi juga bisa terjadi melalui kata-kata, isyarat, atau tindakan yang merendahkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Sekarang, dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS, negara melindungi setiap orang dari segala bentuk kekerasan seksual. Pelaku bisa dihukum dan korban bisa mendapatkan pelindungan serta pendampingan hukum dan layanan psikologis. Jangan diam jika Anda atau orang yang Anda kenal, khususnya perempuan dan anak, menjadi korban kekerasan seksual. Laporkan segera. Hubungi Sapa 129 atau WhatsApp ke 08 111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Bersama kita bisa hentikan kekerasan seksual, lindungi perempuan dan anak, dan lawan kekerasan seksual. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan, tangan ujung-ujungnya malah ke pelaminan. Gak bahaya tak? Dekat mencoba-coba kan fatal risikonya. Hubungan seks pranikah tak ada manfaatnya. Tidak dapat katanya PMS mulai. Jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada untungnya Jika seks sebelum Nita, cantik banget hari ini. Kenapa nggak sering-sering pakai rok kayak gitu? Bikin suasana kantor jadi seger nih. Tolong berhenti Roy, itu nggak pantas. Bercanda kok, nggak usah baper. Bercanda? Tidak, itu adalah pelecehan seksual. Banyak orang mengalami hal seperti ini setiap hari, dan ini tidak boleh dianggap remeh. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS melindungi setiap orang dari pelecehan, baik verbal maupun fisik. Ingat, pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, dan itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Jika Anda atau orang yang Anda kenal, khususnya perempuan dan anak, menjadi korban pelecehan seksual, jangan diam. Laporkan ke Sapa 129 atau WhatsApp ke
081111129129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Lawan pelecehan seksual. Jangan biarkan pelaku bebas dari jeratan hukum. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Ya, kembali kita di bincang-bincang santai dengan tema kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Baro. Ya, dan masih tentunya bersama kami di IGA Radio, radionya Saudagar IGA, dan kita di sesi terakhir pada malam ini tentunya bersama dengan Bapak Jamaluddin, Bapak Kadis PMD PPKB PPPA Kabupaten Baro. Ya, perlu kami sampaikan bahwa acara bincang-bincang santai didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Baro bersama dengan IGA Radio. Ya, mungkin pada sesi terakhir Pak Kadis ini apa harapan Bapak bagi perempuan-perempuan di Kabupaten Baro agar lebih berdaya, lebih mandiri di masa depan? Ya. Ya, terima kasih Bang Halil. Jadi harapan saya bahwa perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Baro harus mandiri dan tidak tergantung pada laki-laki. Itu yang kami harapkan. Karena sebagai kepala keluarga tentu perempuan ini harus berdaya sesuai dengan potensi yang dimiliki, dan kami mengharapkan bahwa perempuan harus mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya sehingga benar-benar nantinya bisa lebih mandiri dan berdiri ketika sudah betul-betul bisa mandiri dan sejajar dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung terkait dengan perempuan itu sendiri. Kemudian juga kami ingin sampaikan bahwa harapan kami mudah-mudahan sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa kalau ada terjadi kasus terhadap perempuan itu minta tolong untuk dilaporkan sehingga tadi kami sudah menyampaikan outline terkait dengan pelaporan khususnya yang berhubungan dengan perempuan ini. Mudah-mudahan dengan adanya pelaporan ini sehingga kami bisa melakukan pendampingan secara maksimal apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan. Jadi itu harapan kami, mudah-mudahan perempuan yang ada di Kabupaten Baro ini bisa lebih maju dan memiliki kesempatan yang sama laki-laki dalam segala aspek di dalam pemerintahan maupun pembangunan di Kabupaten Baro. Saya kira itu Bang Alil terkait dengan bagaimana harapan kami di dalam ke depan terutama terhadap perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Baro ini. Ya, Pak Kadis, terima kasih atas kesempatan, atas waktunya dan penjelasan terkait dengan apa yang tema kita kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan ini. Ya, dan sebelum kita akhiri mungkin ada pesan terakhir yang ingin Bapak sampaikan untuk para pendengar kita, khususnya para perempuan di Kabupaten Baro. Tadi mungkin ada pesan inspiratif ya lagi. Ya, apakah ada pesan singkat tapi ya, terima kasih Bang Halil. Jadi terakhir mungkin pesan kami bahwa silakan perempuan berekspresi, mengeluarkan kemampuan yang dimiliki dan bisa sejajar dengan laki-laki. Itu yang kami harapkan. Karena perempuan berdaya, negara kuat. Saya kira itu. Perempuan berdaya, negara kuat. Baik, terima kasih Pak Kadis. Ya, dan untuk Anda semua terima kasih untuk Saudagar IGA yang telah menyimak dan berpartisipasi di acara ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menginspirasi dan membawa
perubahan positif bagi perempuan di sekitar kita. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya, dan tentunya hanya di IG Radio, radionya Saudagar Iga. Dan saya Alil bersama dengan Pak Jamaluddin mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.